Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman kelas 1. Nah, di sini Ustaz Ridho akan menyampaikan materi tentang tema 3, subtema yang ketiga, yaitu kegiatan sore hari ya. Teman-teman bisa buka halaman 99 di buku tematika ya, seperti ini. Halaman 99. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi, kita berdoa dulu ya. Siap. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, Rasul ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar walaupun dengan jarak jauh, tapi tetap kita syukuri ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Teman-teman, pagi ini apakah sudah sholat duha dan zikir pagi? Ya, kalau belum, silakan teman-teman bisa sholat duha dan zikir pagi dulu ya. Iya. Karena kalau sudah sholat duha dan zikir pagi, insya Allah kedepannya atau seharian ini kita akan lebih semangat dan juga lebih dipermudah dalam segala urusannya ya. Karena sholat duha dan zikir pagi juga adalah ibadah ya. Nanti kalau kita ibadah kepada Allah, terus Allah senang pada kita, nanti segala urusan kita, belajar kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman. Baik, kita akan langsung membuka halaman 99 ya. Kita akan mulai apa itu kegiatan di sore hari. Ya. Teman-teman pernah bermain di sore hari ya, atau merasakan suasana sore hari di luar rumah ya. Ya. Teman-teman kalau lihat di gambar itu halaman 99 yang bagian bawah ada gambar, 2 buah gambar suasana di sore hari dan di siang hari. Ya, tandanya apa teman-teman? Tandanya teman-teman bisa lihat gambar mataharinya. Ya, yang di bawah gunung atau di belakang gunung itu ada seperti gambar matahari bersinar ya. Ya, yang sebelah kiri. Ya, saya tunjukkan yang ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Yang gambar sebelah ini adalah gambar suasana apa teman-teman? Ya, ini ada ayam, ada tulisan kukuruyu, dan matahari terlihat mau muncul, ya akan muncul. Itu berarti suasana pagi hari. Iya, ya jelas sekali ya teman-teman. Kukuruyu itu tandanya ayam berkokok ya, atau membangunkan orang-orang. Jadi ini adalah pagi hari ya. Suasananya udaranya dingin ya teman-teman, karena mataharinya belum muncul ya, masih dingin. Terus bayangan kita di sebelah barat ya, karena ada matahari dari timur ya. Matahari kan terbit dari timur ya, jadi menyorot kita, dan jadi bayangan kita akan berada di sebelah barat ya. Ini adalah suasana pagi hari. Yang kedua adalah suasana apa teman-teman? Ini ayam-ayam sudah berjalan-jalan ya di halaman rumah. Ada orang yang bekerja,
matahari di mana? Matahari sudah terlihat di atas ya, di atas langit ya. Warna langit juga sudah cerah ya. Jadi ini adalah suasana siang hari. Iya, karena bayangan juga tepat di bawah kaki ya, kaki ayam ya. Ini udah ada, berarti ini adalah siang hari. Matahari di atas, langitnya cerah ya, udaranya juga terasa panas ya teman-teman. Ya. Buka lagi halaman 100 ya, ini adalah gambar lagi ya. Kira-kira suasana di pagi, siang atau sore teman-teman? Lihat, ini mataharinya sudah berwarna ke orange ya, warna orange atau tidak putih, artinya dia mulai redup ya, berarti dia mau tenggelam. Kalau tenggelam berarti suasana sore hari ya, orang juga mau pulang, udah habis bekerja, kemudian bayangannya di sebelah timur karena matahari tenggelam di sebelah barat, jadi bayangan kita di sebelah timur. Ini bayangannya ya. Ya, hampir malam ya, langit juga mau gelap, ini udah berwarna orange, sudah nggak biru lagi, sudah nggak cerah lagi. Ya, baik teman-teman, itu jadi perbedaan suasana pada pagi, siang, dan sore hari yang sangat jelas ya. Yang pertama, mataharinya ya, terbit kalau pagi di sebelah timur, kalau siang mataharinya di atas kita panas ya, kalau sore mataharinya tenggelam di sebelah barat. Yang kedua, warna langitnya. Kalau pagi biasanya masih agak keabu-abuan, masih gelap ya. Kalau siang cerah biru ya, kadang juga berawan. Kalau sore hari warnanya cenderung berubah merah atau orange ya. Itu berarti matahari mau tenggelam, mau gelap ya, itu. Kemudian udaranya kalau pagi hari teman-teman bisa rasakan masih dingin ya, karena belum ada matahari, belum panas. Kalau siang hari panas ya teman-teman, karena matahari terik di atas kita. Kemudian kalau sore hari mataharinya, udaranya juga cenderung dingin karena matahari akan hilang atau tenggelam, terbenam ya. Iya, itu teman-teman bisa melihat gambar di bawahnya yang seorang anak ya. Ya, ini adalah perbedaan suasana di siang dan sore hari. Iya. Di sini juga terlihat ya, anak tersebut berkeringat ya teman-teman, karena matahari yang terik di atas itu menyengat tubuh anak tersebut, jadi akan mengeluarkan keringat karena panas ya. Sedangkan yang di sini tidak ada keringat karena mataharinya mau terbenam di sebelah barat ya, jadi tidak panas. Baik, itu adalah perbedaan mataharinya, letak matahari, perbedaan warna langitnya, perbedaan udaranya ya teman-teman. Iya. Insya Allah teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang di sini ya, karena tadi sudah Ustadz bantu untuk menjelaskan atau tentang perbedaan pagi, siang, dan sore. Kemudian teman-teman buka lagi halaman 101 ya, sebelahnya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah teks tentang mengenal bayangan ya. Coba teman-teman baca untuk tulisannya ini, mengenal bayangan ya. Tengah hari, matahari di atas kita. Bayangan yang terjadi lebih pendek, tidak dapat dilihat dengan jelas. Sore hari, matahari di sebelah barat, bayangan yang terjadi di sebelah timur. Semakin sore, bayangan semakin panjang ya. Perhatikan gambar di samping ya. Ya, jadi gambar di sini itu menjelaskan tentang bayangan ya teman-teman. Pada saat pagi hari matahari terbit di sebelah timur, bayangan kita akan di sebelah barat. Pada siang hari matahari di atas kita, bayangan kita akan tepat di bawah kita atau diinjak ya oleh kita ya.
Dan pada waktu sore hari matahari ke sebelah barat, bayangannya ke sebelah timur. Jadi kebalikannya ya. Ya. Kemudian semakin sore itu bayangannya semakin panjang ya. Ya. Dari pagi panjang juga, terus siang pendek bawah kaki kita, terus lama kelamaan pada waktu matahari mau terbenam itu juga akan memanjang lagi ke sebelah timur ya. Jadi satu ulang lagi, kalau pagi hari bayangannya di sebelah barat ya, karena apa? Karena matahari terbit dari timur. Kalau sore hari kalau siang hari matahari di mana? Matahari di bawah kita, karena matahari di atas kita ya. Bayangan di bawah kita ya, karena matahari di atas kita. Jadi menyorot dari atas ya, bayangannya di bawah kaki kita. Kalau terbenam mataharinya di sebelah barat, berarti bayangan kita di sebelah timur ya, kebalikannya. Jadi panjang di sebelah timur sana. Teman-teman bisa praktekkan ya, nanti kalau ketika pagi hari seperti sekarang teman-teman berdiri menghadap matahari, lihat bayangan teman-teman. Kemana bayangan teman-teman ya? Ya, pasti ke sebelah barat ya. Kalau siang hari teman-teman berdiri ya di luar rumah, kena matahari, lihat bayangan teman-teman di mana ya. Ya, insya Allah bayangan teman-teman bisa teman-teman lihat di bawah ya. Dan kalau sore hari teman-teman melihat matahari atau melihat bayangan kita di mana? Ya, di sebelah timur ya, kebalikannya. Ya, begitu teman-teman untuk bayangan ya. Iya. Bisa menjawab pertanyaan yang di bawah ini ya. Bayangan yang terjadi pada waktu mana? Matahari di atas loh. Ya, teman-teman jawab ya di rumah ya. Ya, teman-teman sudah tahu. Nah, ini matahari di sebelah barat, berarti bayangan di sebelah ya, ini terjadi pada waktu apa ini mau terbenam ya. Iya. Yes. Halaman 102 teman-teman lihat matahari di sebelah barat ya, berarti bayangan di sebelah timur. Bayangan yang terjadi pada waktu apa ini? Matahari kalau sudah di sebelah barat. Ya, jawab ya teman-teman di rumah ya. Ya, teman-teman pasti bisa. Ya. Ya, baik teman-teman, melanjutkan materi yang selanjutnya adalah apa saja kegiatan kita di sore hari ya. Tadi kan ciri-ciri atau tanda-tanda suasana di sore hari. Ya, perbedaannya di sore hari, siang hari dan pagi hari. Sekarang kita berlanjut ke halaman 105. Apa saja tata tertib di sore hari ya. Ya, ini kita bercerita tentang di rumah ya, tata tertib di rumah. Ya, teman-teman bisa lihat untuk halaman 105 ya. Iya. Teman-teman bisa membaca atau kita baca bersama-sama ya. Tata tertib sore hari. Ya. Sudah dibuka teman-teman bukunya? Ya. Nomor 1, masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. Ya. Ini wajib ya teman-teman. Jika teman-teman masuk rumah sendiri atau rumah tetangga atau rumah teman, itu harus mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum. Atau kalau mau lengkap juga boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Assalamualaikum saja juga sudah cukup ya. Jangan lupa mengetuk pintu dulu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya. Kok nggak ada jawaban? Ketok lagi sampai 3 kali ya. Kalau 3 kali sudah nggak ada jawaban, berarti tidak boleh masuk ke rumah orang lain ya. Itu namanya adab ya, adab yang baik. Tapi kalau kita masuk ke rumah sendiri ya, Assalamualaikum, terus buka pintu ya.
Karena walaupun tidak ada yang menjawabnya, insya Allah penghuni yang di dalam rumah, malaikat-malaikat, ya makhluk Allah yang lain, bisa binatang, itu akan menjawab ya teman-teman, walaupun kita tidak bisa mendengarnya. Tapi insya Allah itu juga adalah ibadah ya. Kalau kita niatkan, insya Allah dapat pahala. Assalamualaikum. Iya. Yang kedua teman-teman bisa lihat, ya masuk bukan kamarnya, mengetuk pintu. Ya, ini juga adalah adab ya, atau tata tertib di rumah ya pada waktu sore hari. Ya, ketika masuk ke kamar saudara kita, adik kita, orang tua kita, kakak kita juga sebisa mungkin mengetuk pintu ya. Karena kita tidak tahu orang tua kita atau adik kita atau kakak kita sedang apa di dalam. Jangan main nyelonong saja ya, masuk saja, siapa tahu masih pakai baju ya. Jadi itu tidak sopan ya, harus mengetuk pintu dulu, tok 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 tok, mama aku mau masuk, atau kakak mau masuk ya, atau dek aku mau masuk ya. Ya, seyogyanya atau seharusnya, sebaiknya kalian mengetok pintu dulu. Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun di rumah ya. Iya, berpakaian yang sopan ya, jangan pakaian yang seenaknya sendiri walaupun di rumah. Tetap berpakaian yang rapi dan sopan. Selain berpahala ya kalau menutup aurat, yang kedua juga enak dipandang, enak dilihat, tidak semrawut, tidak berantakan, rapi. Insya Allah suasana rumah jadi lebih enak ya, lebih segar. Yang keempat, sopan kepada orang yang lebih tua. Ini harus teman-teman sopan kepada atau hormat kepada orang tua ya, yang lebih tua, bisa orang tua, bisa kakak ya, itu harus sopan. Ya, sekali lagi itu adalah adab yang juga Islam ajarkan kepada teman-teman, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita harus menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Caranya diantaranya berbicara yang sopan, bertingkah laku yang sopan ya, tidak berteriak-teriak kepada yang lebih tua atau yang pada yang lebih muda ya, bicara yang bermutu ya. Ya. Yang kelima, tidak berkata kotor ya, tadi yang seperti Ustadz utarakan, bicara yang bermutu, yang ada manfaatnya ya, tidak sambil berteriak ya, bicara yang baik, tidak bicara yang kotor. Karena bicara yang kotor itu yang pertama tidak berpahala, yang kedua bisa mendapatkan dosa, yang ketiga membuat orang lain marah atau sakit hati ya, dan membuat suasana rumah jadi nggak enak ya, jadi hawanya sedih. Jadi harus bicara yang bermutu, yang baik, biar suasana rumah jadi ceria dan menyenangkan. Yang keenam, sholat tepat waktu. Nah, ini yang harus harus ditekankan ya. Kalian harus sholat tepat waktu. Ya, yang pertama jam 4:30 ya, ada azan subuh ya. Kalian harus sholat subuh. Ya, berarti kalian harus bangun tepat waktu juga. Ya, sebelum jam 5. Yang kedua, jam 12 siang siap-siap untuk sholat zuhur. Berapa rakaat? Iya, 4 rakaat. Tadi sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Ya. Sebelum sholat zuhur misalnya, kalian juga boleh sholat sunnah dulu ya, sholat sunnah rawatib. Kemudian sore hari jam 3:30 sholat apa teman-teman? Sholat asar ya, 4 rakaat ya. Jangan sampai ketiduran. Kalian tidurnya harus diperhatikan ya. Jangan sampai kebablasan sampai maghrib ya, malah sholat asarnya lupa ya. Terus jam 6 udah mau gelap, ada azan, itu sholat maghrib. Silakan teman-teman bisa sholat maghrib 3 rakaat ya. Dan yang terakhir sekitar jam 7 malam ya, setelah makan malam,
itu kalian bersiap sholat isya ya, 4 rakaat. Ya, sholat isya ini sholat yang banyak godaannya ya. Biasanya kalau tidak langsung sholat, begitu azan tidak langsung sholat atau menunda-nunda sholat, nanti kalian malah males ya. Semakin malam semakin mengantuk dan malas untuk sholat, sampai malah akhirnya tertidur sampai pagi dan tidak sholat. Nah, ya itu dosa ya teman-teman kalau disengaja ya. Kalau disengaja bisa berdosa ya. Sholat tepat waktu ya. Yang keenam, yang ketujuh kita lanjutkan, tidak boleh berisik terutama waktu sholat ya. Tadi yang Ustadz katakan juga tidak boleh berteriak-teriak di dalam rumah atau membuat kegaduhan di saat yang lain sedang sholat ya, atau sudah saatnya sholat kalian malah lari-larian di rumah ya, itu tidak boleh. Yang kedelapan, pergi bermain tidak boleh lupa waktu ya. Jadi kalau kalian pergi bermain itu ingat ini jam berapa, aku mainnya berapa menit ya, karena misalnya akan kegiatan belajar atau akan ada sholat gitu ya. Jadi kalian harus melihat jam, ini jam berapa, misalnya sudah nanti jam 8 ada belajar talaki, tahsin, tahfidz. Kalian mau main dari rumah jam 7, berarti sekitar 1 jam kalian harus sudah pulang ya, jangan terlalu lama. Kemudian jika sudah sore jam 3 sebentar lagi sholat asar, kalian harus menimbang-nimbang apakah aku mau main atau tidak ya, karena mau sholat asar ya, begitu dan seterusnya. Yang terakhir, waktu makan harus tenang dan rapi ya, seperti gambar di samping itu. Kalian kalau makan itu dengan adab makan. Yang pertama, duduk yang rapi, kemudian berdoa sebelum makan, kemudian tenang makannya, mengambil makanan yang terdekat. Kalau jauh bisa minta tolong kepada saudara atau ayah dan bunda, minta diambilkan. Kemudian tidak mencaci maki makanan, tidak mencaci maki rasa makanan ya. Kalau apa yang kalian dapatkan disyukuri ya. Kalau kalian tidak suka, tidak usah dicaci maki makanannya, tinggalkan saja. Tidak usah, wah ini rasanya asin, rasanya pedas, nggak matang, itu nggak boleh ya teman-teman untuk mencaci makanan ya. Apapun makanannya kita harus syukuri. Kalau suka kita makan, kalau tidak suka tinggalkan. Atau bisa untuk hewan peliharaan kita, misalnya kucing atau ayam gitu ya. Ya, kemudian tadi ketika makan tidak boleh berisik, tidak boleh klontang-klonteng ya, piringnya harus tenang. Dikunyah sebaik-baiknya biar tertelan sempurna, jadi lambungnya tidak sakit. Jadi makanan bisa dicerna dengan baik dan jadi daging, kalian bisa tumbuh sehat. Ya, tapi kalau buru-buru biasanya bisa tersedak, kemudian makanannya tidak digigit atau dikunyah dengan baik, turun ke lambung jadi sakit perut ya. Itu. Jadi harus tenang, terus akhiri makan dengan berdoa. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Ini sedikit dari Ustadz. Waktunya sudah lebih dari 20 menit ya, mau 30 menit ya. Ustadz rasa cukup ya untuk penjelasan kegiatan di sore hari ya. Sedikit Ustadz jelaskan lagi perbedaan pagi dan siang dan sore hari. Pagi, siang dan sore hari ya teman-teman. Dari mataharinya, pagi terasa dingin, terus matahari di sebelah timur muncul sedikit ya. Kemudian langit juga masih gelap. Kemudian siang hari matahari udah di atas kita, udah panas, kita berkeringat, bayangan di bawah kaki kita ya. Kemudian di sore hari matahari sebelah barat, langit sudah berwarna orange, mau gelap ya, bayangan di sebelah timur ya. Udara juga semakin dingin. Kemudian tadi ketika di sore hari hendaknya yang pertama kita masuk keluar rumah mengucapkan salam. Yang kedua masuk bukan kamarnya harus mengutuk pintu.
Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun dalam rumah. Yang keempat, sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, tidak berkata yang kotor. Sholat tepat waktu, tidak boleh berisik. Pergi bermain tidak boleh lupa waktu. Ya, yang 9, waktu makan harus tenang dan rapi. Ya. Oh ya, sebelahnya kita buka lagi halaman 106, ada lanjutannya teman-teman. Nomor 10, kalau ada teman berkunjung memberitahu orang tua dulu ya. Ya. Ya, tidak boleh langsung tiba-tiba masuk aja ke dalam rumah tanpa kita kasih tahu sama orang tua ya. Nanti bisa juga orang tua kita nggak berkenan, malah nanti orang tua kita marah ya. Misalnya rumahnya sedang diperbaiki malah dibuat mainan sama teman kita, nanti orang tua jadi bisa marah ya, atau tidak senang. Yang 11, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Ya, ini tentunya yang teman-teman harus sudah bisa ya, sudah kelas 1 SD, jadi sudah harus bisa merapikan sepatu dan pakaian yang habis dipakai. Yang ke-12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Ya, pakaian kotor taruh di tempat yang kotor, tidak boleh dicampur dengan yang bersih. Nah, yang bersih jadi ikut kotor. Yang ke-13, membersihkan rumah pada saat-saat tertentu ya, menyapu, mengepel ya, melap debu dan sebagainya. Yang ke-14, membuang sampah pada tempatnya. Dan 15, mandi sebelum waktu maghrib ya. Kalian mandi sore hari kan setiap hari? Iya. Jangan sampai nggak mandi ya, karena sudah beraktivitas siang hari itu banyak sekali kuman-kuman yang menempel ya. Juga keringat yang menempel. Itu nanti kalau keringatnya jadi bau ya. Itu harus mandi ya, pagi dan sore hari. Begitu teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz minta maaf ya bila ada kesalahan. Teman-teman bisa baca lanjutannya di halaman 106 tentang membandingkan tata tertib ya. Ya, bisa dibaca di rumah. Dan yang halaman 107, teman-teman bisa kerjakan ya. Ya, ini yang halaman 107, misalnya masuk keluar rumah mengucapkan salam itu aturan yang umum atau hanya sore hari saja ya. Kalau aturan umum bisa pagi, siang dan sore hari, kalian kasih tanda plus. Kalau itu aturannya hanya di sore hari, kalian kasih tanda minus ya, min strip. Itu bisa dibaca ya. Bisa minta bantuan ayah dan bunda untuk mengerjakan. Ya, begitu ya teman-teman yang dapat Ustadz sampaikan. Ini tidak perlu dikumpulkan ya, nanti dikerjakan saja di buku teman-teman. Kemudian itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Mohon maaf juga terlalu lama bicaranya Ustadz ya. Kalau teman-teman bisa paham tentang kegiatan di sore hari ya. Kita tutup dengan berdoa. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan. Sikap berdoa yadun diangkat, rasul ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.